Sebelum kita masuk ke pelajarannya, aku mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan ya, dengan cara rajin mencuci tangan dan menggunakan masker setiap keluar rumah agar teman-teman selalu sehat. Di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana 3 materi matematika
mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua adalah materi mengenai pengukuran waktu, panjang, dan berat. Serta yang terakhir adalah materi mengenai bangun datar sederhana. Kita belajar bareng-bareng. Halo anak Nusantara, selamat datang di Aksara Ceria 2020. Perkenalkan, nama aku Sofi. Dan aku Reza. Kami di sini akan membantu teman-teman kelas 2 untuk mengenal pelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, aku mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan ya, dengan cara rajin mencuci tangan dan menggunakan masker setiap keluar rumah agar teman-teman selalu sehat. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 3 materi matematika. Yang pertama adalah materi mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua adalah materi mengenai pengukuran waktu, panjang, dan berat. Serta yang terakhir adalah materi mengenai bangun datar sederhana. Yuk kita belajar bareng-bareng. Teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu materi mengenai penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama akan aku bahas adalah mengenai penjumlahan. Sebelum aku membahasnya lebih lanjut, aku mau nanya, teman-teman udah pada tahu belum kalau penjumlahan itu apa sih? Atau maksud dari penjumlahan itu apa sih? Teman-teman udah pada tahu belum? Bagi teman-teman yang belum tahu, aku akan kasih tahu apa itu penjumlahan. Jadi, penjumlahan itu adalah penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Nah, gimana teman-teman? Udah pada ngerti atau masih bingung nih mengenai maksud atau arti dari penjumlahan? Kalau teman-teman ada yang masih bingung, teman-teman bisa lihat ke layar ya. Ini aku kasih contoh lebih lanjutnya. Selanjutnya, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman, kalau dalam penjumlahan itu memiliki tanda atau simbol loh. Bentuk dari tanda atau simbol dalam penjumlahan itu seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa menyebut tanda atau simbol tersebut dengan sebutan tambah, jumlah, atau plus. Supaya teman-teman dapat lebih memahaminya, maka aku akan memberi beberapa contoh. Yang pertama adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya ada 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan untuk contoh yang terakhir adalah 3 tambah 1 sama dengan 4. Oh iya teman-teman, selain cara membaca yang telah disebutkan dalam contoh tadi, teman-teman juga dapat membacanya dengan 4 dijumlahkan dengan 1 sama dengan 5. Atau 8 dijumlahkan dengan 2 sama dengan 10. Atau teman-teman juga dapat membacanya dengan hasil penjumlahan dari 9 ditambah 3 adalah 12. Sekarang coba teman-teman lihat contoh gambar yang ada di layar. Di ujung sebelah kiri terdapat 3 kotak. Kemudian di sebelahnya ada tanda tambah, ada 2 kotak, ada tanda sama dengan, dan juga ada 5 kotak. Gambar ini sendiri bisa teman-teman baca dengan 3 kotak ditambah 2 kotak sama dengan 5 kotak. Mudah sekali kan? Sekarang aku akan memberikan beberapa contoh soal matematika kepada teman-teman agar teman-teman lebih memahami serta mengerti mengenai materi penjumlahan ini. Langsung aja ke contoh soal nomor 1 ya. Pak Hamid mempunyai 3 ekor ayam. Kemudian 3 ekor ayamnya itu semua bertelur, sehingga ayamnya Pak Hamid bertambah 7. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah ayam yang dimiliki oleh Pak Hamid sekarang? Bagi teman-teman yang menjawab sekarang jumlah ayamnya ada 10, nah itu jawaban teman-teman betul sekali.
punya 3. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi jawabannya ada 10 ekor. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah mempelajari tentang penjumlahan, sekarang ayo kita belajar tentang pengurangan. Apa sih sebenarnya arti dari pengurangan? Pengurangan merupakan kebalikan dari penjumlahan. Pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya, sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Pengurangan memiliki tanda atau simbol berbentuk seperti ini. Kamu bisa menyebutnya dengan kurang, selisih, atau minus. Contohnya adalah 1 kurang 1 sama dengan 0. 2 kurang 1 sama dengan 1. Atau kamu juga bisa membacanya dengan selisih dari 10 dan 4 adalah 6. Kamu bisa melihat terdapat 2 kotak dikurangi dengan 1 kotak, maka hasilnya bersisa 1 kotak saja. Oke, soal yang pertama, Dono berlari sejauh 25 meter. Amar berlari sejauh 14 meter. Berapa meter selisihnya? Terima kasih banyak ya teman-teman atas partisipasi kalian dalam pembelajaran matematika kelas 2 di Aksara Ceria 2020 ini. Kalian semua hebat. Semoga semua gambaran yang sudah kami sampaikan dapat kamu mengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Reza. Dan saya Sofi, pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Mempunyai berbagai cara melakukan penjumlahan. Ketika memetik 12 buah jambu air, ketika memetik 6 lebih banyak dari jambu air milik Tika. Berapa jambu air yang dipetik oleh Ira? Iya, betul, 18. Itu adalah penjumlahan. Penjumlahan juga bisa dengan cara menghitung maju. Contohnya 11, 12 ditambah 6. Jadi dari angka 11
spin dulu, kita kocok ya. Siapa yang keluar di situ nanti maju duluan ya. 1, 2, 3. Ya, kelompok 2. Sekarang dipresentasikan, dibaca hasil kelompoknya ya. Berdiri Nafisa. Di situ saja enggak apa-apa. Ya, yang dari sini bacakan ini baliknya. Ya, aktivitas 1 dibacakan hasilnya. Hitung dengan strategi hitung maju di baris bilangan. Contoh baris bilangan disediakan 5 ditambah 4 sama dengan. Ya, sudah selesai. Kelompok selanjutnya siapa? Yuk. Kelompok 3. Yuk, dipresentasikan hasil kelompoknya. Yuk, Zahra. Dipresentasikan ini. Ayo berdiri. Ya, dibaca. Jangan strategi hitung maju di garis bilangan. Contoh garis bilangan disediakan. Tinggal satu kelompok lagi ya. Kelompok 1. Ayo dipresentasikan hasilnya. Iya, berdiri. Ya. Gunakan strategi menghitung maju atau mengurangikan bilangan. 8 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17.